Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Karena Imam Ghazali hidupnya habis untuk mempelajari ilmu filsafat. Sehingga ya Islam itulah diantara sebab kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya dan yang lainnya. Tersebarnya buku-buku yang dimana buku tersebut bisa dikatakan sumber, ya bahkan buku induk lah dari hadis-hadis palsu. Contoh misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya tidak perlu membawa-bawa ilmu kalau hanya untuk menanggapi ceramah ustadz yang sebelah ini. Saya kira dengan nalar yang waras saja kita sudah memahami bahwa narasi itu minimal tidak tahu diri. Kalau kita mau tegaskan atau tingkatkan levelnya mungkin kurang ajar. Yang pertama, bagaimana orang kemarin sore sudah sehebat apa ilmunya, keluar dari lisannya bahwa Imam Ghazali itu hadisnya lemah karena terlalu sibuk belajar filsafat. Saya selalu berusaha untuk seterusnya memilih bahasa-bahasa yang tidak terlalu menyakitkan, sehingga kamu tidak ada kebencian, sehingga kamu mungkin bisa menerima bahasa saya. Sekarang akan saya ceritakan secara telanjang-telanjang saja bagaimana kitab Ihya itu. Karena ini sudah informasi yang asal kamu tidak merasa sudah benar, sehingga kamu mau belajar, kamu akan temukan bantahan-bantahan. Bahkan saya bisa pastikan orang ini mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh ulama manapun. Dia bilang ada 1000 hadis lebih palsu, 1000 hadis lebih la aslah. Atau dibalik, 1000 hadis la aslah dan 1000 hadis palsu lainnya. Berarti ada 2000. Sekarang oke, misalnya la aslah dianggap palsu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan dalam Ihya itu ada 1000. Bahkan 1000 lebih. Ini kalau fix bicara data. Yang pertama kali mentahrij hadis Ihya itu adalah Tajuddin As-Subki. Memang fantastis. Beliau menemukan 900 lebih hadis yang la aslah, bukan palsu. Artinya As-Subki tidak menemukan sanadnya, tidak menemukan asal pengambilannya di mana. Makanya dia mengatakan la aslah. Hadis palsu itu jelas palsunya. Kalau la aslah, belum tahu orang ini di mana asalnya. Jadi Tajuddin As-Subki itu mengatakan 900 berapa gitu ya. Hadisnya itu tidak ada asalnya. Lalu setelah itu muncul Al-Iraqi. Apa-apa yang tidak ditemukan asalnya oleh As-Subki, ditemukan asalnya oleh Al-Iraqi. Sehingga yang berstatus la aslah dari 900 itu turun drastis. Inilah kenapa As-Subki tidak mengatakan maudhu. Kenapa? Karena hanya menurut dia nggak ketemu asalnya. Bukan tidak mungkin orang lain tahu. Maka Al-Iraqi itu mencari, terus dibongkar semua kitab hadis sampai yang paling terakhir ya. Paling terakhir ini yang paling populer, fenomenal, yaitu Az-Zabidi. Ithafus Sad al-Mutakin ya, Murtado Az-Zabidi itu ngepres tersisa sekitar 200 hadis yang la aslah. Berarti dari 900 itu turun ke 200. Itu pun bukan disebut palsu, la aslah. Kemudian ada ulama kontemporer, Syekh Anas As-Sarfawi, mencari dari mana asal pengambilannya hadis-hadis Ihya Ulumuddin ini. Maka kata beliau yang mungkin sangat diyakini sebagai palsu itu ada sekitar 20 hadis. Dari total berapa hadis dalam Ihya? 5000 lebih hadis itu kalau versi diulangnya. Kalau versi tidak diulang 3000 lebih. Dan 2000 hadis dari Ihya itu ada dalam Sahihain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian yang lain tersisa dalam 4 kitab sunan. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abi Daud. Artinya Imam Ghazali ini menyalin hadis-hadis itu. Begitu Pak ya. Memang ada Imam Ghazali ini menyalin hadis dari kitab yang tidak dikenal, tidak populer. Di mana mungkin pada waktu itu tidak dikenal. Tetapi semakin ke bawah, pengetahuan keilmuan orang semakin banyak yang kenal ya. Sampai kepada Az-Zabidi, ketemu dari mana dasarnya. Lalu orang ini bilang kitab induknya hadis palsu. Artinya ini kompilasi kedustaan kepada Rasulullah.
Artinya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali telah mencetak satu kompilasi buku berisi kedustaan kepada Rasulullah. Lisan siapa yang berani bicara begitu kepada orang sekelas Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali? Terus begitu mau bicara, kalau ngomong harus sopan. Kenapa ucapan kamu itu kok lebih meyakinkan merendahkan Al-Ghazali daripada ulamanya? Ulama tidak ada yang mengatakan ribuan. Kamu kok enteng sekali. Ribuan hadis nggak ada asalnya, ribuan hadis palsu, buku induk hadis palsu. Tidak pernah ada ulama yang alim 1000 bahkan 1.000.000 kali lipat lebih alim dari kamu. Tidak pernah lisan mereka itu keluar nada setajam itu untuk kitab Ihya Ulumuddin. Terus kamu modalnya apa? Kuliah hadis 4 tahun. Memang diajari apa sih kuliah hadis 4 tahun itu? Menguasai hadis apa sih? Toh pada nyatanya kamu baca kitab Al-Muhaddab aja bohong. Tidak ada istihbab ditambah istihbab. Itu sampai kiamat kalau orang terjebak dengan itu menjadi dosa jariah kamu. Kamu memfitnah Imam Nawawi, memfitnah Al-Muhaddab. Hati-hati. Hati-hati. Kesesatan yang kamu tanamkan selama kamu tidak pernah konfirmasi kalau itu salah, sampai kapanpun kamu akan terus dituntut. Kenapa? Karena kedustaan itu menjadi wasilah orang tahu itu. Oh, ternyata Imam Nawawi menyalahkan toh orang yang mensunahkan melafadzkan niat. Itu akan ditulis, Pak. Hati-hati. Jangan sampai Anda masuk kepada yang diucapkan oleh Al-Ghazali. Celaka orang yang mata wa ma matat sayyi'atu. Orang yang udah mati, keburukannya terus berjalan, kedustaannya terus didengarkan orang. Hati-hati. Kepada YouTuber juga hati-hati kalau bicara di YouTube, hati-hati. Jangan sampai demi duit receh kamu berani menyebarkan kedustaan. Karena orang yang mendengar ucapan kamu, lalu dia ajarkan lagi ke orang, ini kalau salah kembali kepada kamu. Ada, Pak, dosa jariah itu ada. Mata nafsuhu wa ma matat sayyi'atuhu. Justru yang bagus itu adalah man mata wa matat sayyi'atuhu. Yang celaka itu orang yang udah mampus dari kubur, keburukannya terus berjalan. Kenapa? Karena kamu menjadi pemicu ada keburukan yang berkembang. Apa yang lebih buruk dari kedustaan? Apa yang lebih buruk dari menipu orang? Lalu orang terkelabui, ikut-ikut membenci orang yang melafadzkan niat. Karena ternyata orang yang melafadzkan niat adalah orang bodoh, salah faham dengan kitab ulamanya sendiri. Imam Nawawi mengatakan salah melafadzkan niat, kok malah kita melafadzkan niat mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Orang berpikir seperti itu banyak, Pak Badrus, ya, saya sebut nama Anda. Banyak. Dan itu gara-gara video Anda. Maka silahkan. Apa sih yang dipertahankan sehingga sangat berat lisannya untuk mengucapkan mohon maaf? Nggak usah malu-malu. Afwan, saya salah. Walaupun orang akan bingung loh. Masalah begini kok salah? Hal yang tidak rumit kok salah? Gimana bicara yang rumit? Ya itu ya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.